Dolok Maslihul yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan Bapak dan Ibu yang ini ya, yang luar biasa kalau saya bilangnya. Dan saya ucapkan juga kepada Bapak Budi dan Ibu Devi, terima kasih atas waktu ya, waktunya diberikan untuk kami melakukan monep, karena memang ini tugasnya ini bukan dari tugas pribadi gitu ya, bahkan tugasnya itu tugas arahan dari BPGTK Sumut. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Apa boleh berkata depan? Gunakan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menatap situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menatap situasi. Tujuh jurus TK hebat, bersama murid melangkah depan. Tujuh jurus TK hebat, tujuh jurus akan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sampai saat ini Allah beri kita kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di aula yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Siti Suryani, Bapak Ibu PKS, yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator Nasional yang berhadir pada saat ini, seterusnya teman-teman saya, para senior dan adik-adik yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil praktek baik yang sudah saya lakukan di kelas, dan untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan Bapak Ibu Guru mengenai 7 jurus BK Hebat sebagai implementasi kami, sebagai implementasi dari OJR 4, On the Job Learning 4, sebagai tugas kami yang sebagaimana yang sudah diprogramkan dalam pelatihan fasilitator daerah bimbingan konseling yang sudah kami jalani bersama Pak Budi. Adapun tujuan kami melakukan mengimbaskan ilmu mengenai 7 jurus BK Hebat ini, maaf ya saya bacakan karena baru dapat, merupakan bahan atau materi ajar pelatihan yang akan diberikan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat pembimbingan kepribadian, akademik, dan karir murid
dapat tercapai, tumbuh dan kembang secara optimal. Jadi Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya dalam pikirannya ya, kenapa pula kami diberi materi tentang jurus BK hebat? Kami kan bukan guru BK, kami juga bukan guru yang kurang pekerjaan, ya kan Pak Firman? Kami sudah sangat sibuk dengan tugas kami sehari-hari. Tetapi Menteri Pendidikan kita ya, Profesor Dr. Abdul Mukti, beliau berpendapat bahwa dengan dilihatnya tantangan pendidikan sekarang begitu makin kompleksnya ya, dengan kemajuan teknologi yang tinggi disertai dengan perubahan sosial yang banyak, sehingga murid kita itu memerlukan tidak hanya kecerdasan intelektual. Jadi mereka perlu kita imbangi dengan kecerdasan sosial dan emosionalnya. Jadi kita selaku guru bertanggung jawab untuk membimbing mereka agar bisa berkembang dan optimal, biar seimbang antara kecerdasan antara kecerdasan intelektualnya dengan kecerdasan emosional dan spiritual dan sosial. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, Pak Budi coba jurus 1. Saya akan menyampaikan tentang jurus yang pertama, yaitu mengenai kenali potensi. Ya, Bapak Ibu, kita tidak mengenali potensi murid saja, tapi kita guru juga harus tahu juga potensi kita terlebih dahulu. Jadi saya sudah membagikan linknya di grup sekolah. Tolong Bapak Ibu kerjakan supaya kita tahu di situ apa kecerdasan yang kita punya. Ya. Sebelum kita praktek ke murid kita terlebih dahulu tahu kecerdasan apa yang kita punya. Silakan Bapak Ibu buka HP-nya. Mohon waktunya dikerjakan sebentar. Link yang sudah saya kirim di grup ya. Aku pintar tentang kecerdasan majemuk. Di grup SMP 2 sudah. Oke. Ya, alhamdulillah ya, lihat ya teman-teman saya, terima kasih. Yang sudah selesai, Pak Firman sudah selesai. Apa hasilnya Pak di situ? Logika matematika. Ya, Pak Budi coba tayangkan kecerdasan logika matematika. Ya, menurut Bapak, apakah kecerdasan logika matematika Bapak itu mendukung terhadap karir Bapak yang sekarang? Ya, silakan Pak Firman, kami minta pendapatnya. Mendukung alasannya. Ya, alasannya. Alasannya. Karena saya suka karakteristik yang terbawa lah sekarang ini. Ya, bawa sampai sekarang Ya. kecerdasan logika matematika. Coba cari Pak Budi yang logika matematikanya. Ya. Cerdas interpersonal. Lanjut. Iya, ini dia kecerdasan yang Pak Firman punya. Sesuai dengan jurusannya ya, guru matematika. Bisa dibaca Pak dari belakang? Bisa bukan. Coba Bapak baca Pak. Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Ya. Ketika menganalisis teori dan ide. Iya. Memiliki kesadaran sendiri yang sangat baik. Memahami rasa motivasi dan perasaannya. Benarkah itu Bapak rasakan? Iya. Tepuk tangan untuk Pak Firman. Iya. Selanjutnya yang sudah selesai siapa? Bapak Ibu yang sudah selesai mengerjakan. Ibu Monita sudah? Ya, silakan Bu, hasilnya apa Bu? Visual spasial kinestetik. Ya, menurut Ibu dengan kecerdasan yang Ibu punya, bagaimana sumbangsinya terhadap karir Ibu yang sekarang? Sesuai yang mananya Bu? Karena jurusan IPS ya, kan Ya. Jadi IPS ini walaupun sebenarnya kalau dilihat orang hanya membayang-bayangkan, tapi orang membayangkan bentuk nyata seperti itu. Jadi Iya. kita harus menggambarkannya. Gambarkan. Jadi kayak kegiatan ekonomi kan pelajari yang harus dipraktekkan. Iya, kinestetik kecerdasan. Apa tadi Bu Monita? Visual, spasial, kecerdasan visual spasial. Iya, inilah Bu Monita. Coba Pak Budi dizoomkan sedikit kecerdasan Bu Monita. Silakan dibaca Bu. Membaca dan menulis untuk pesanan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar grafis dan gambar dengan baik, hikmat,
Ya, benarkah itu Bu Monita rasakan? Ya, terima kasih tentang Bu Monita. Dari sebelah sini kami sudah ada yang selesai. Pak Yuda sudah selesai. Silakan Pak. Kecerdasan apa yang Bapak punya dengan hasil tes yang tadi? Dari sini dan dari sini Pak Yuda. Silakan. Intrapersonal dan naturalis. Iya. Bagaimana menurut Bapak? Setelah Bapak kerja tes tadi dan hasilnya keluar, itu memang mencerminkan kemampuan Bapak atau macam mana? Dan sesuai nggak dengan karir Bapak yang sekarang? Kurang tahu? Coba Pak Budi, kita buka dulu Pak Budi, biar nyambung dengan kekurang tahuan Pak Yuda tadi. Kecerdasan interpersonal, bawa Pak Budi. Ya, oke. Ini dia Pak Yuda, silakan dibaca. Intra apa inter Pak Yuda? Intra. Ya, ini dia Pak. Intrapersonal dan ada dua, Bu. Ya, satu-satu kita baca Pak. Silakan. Memiliki keterampilan mencapai masalah yang sangat baik, serta memikirkan ide-ide abstrak. seperti melakukan eksperimen ilmiah dapat mencapai kebutuhan yang lebih. Itu cocok nggak Bapak rasa? Dengan pribadi Bapak yang sekarang, punya nggak Bapak kemampuan itu? Ada. Tadi berapa persen Pak hasilnya? Kan ada di situ hasilnya berapa persen? 100%. Berarti Bapak betul-betul menguasai, betul-betul mampu. Iya. Kecerdasan satu lagi? Satu lagi naturalistik. Naturalistik Pak Budi. Coba. Iya, silakan Pak Yuda dibaca. Pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi, mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, menikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajahi alam bebas, tidak suka mempelajari topik asli yang tidak ada hubungan dengan alam. Cocok nggak Pak Yuda? Hasilnya benar nggak ini? Pajok. Ya, tentang itu Pak Yuda. Kalau itu masalah yang perbedaan apa tadi? Iya, Bu. Tadi. Ya. Gaya belajar. Iya. Perbedaan gaya belajar itu enggak sebaiknya dikelompokkan. Ya. Dikelompokkan. Bagus sekali ide Bu Kami. Iya. Ini saya cuma memberi data. Selanjutnya terserah Ibu. Ya. Mau Ibu Maksud selesai. saya, pihak sekolah misalnya. Oh, Misalnya, perkenas, Mas Ibu. bukan. Maksud saya begini Ibu. Iya. Di awal masuk itu sudah langsung dikelompokkan. Kelompok. Iya. Menurut saya, kalau kelompok seni ya udah. Berarti Bu, semua siswa harus dites untuk gaya belajarnya gitu. Dikelompokkan langsung. Iya. Ya, tanya juga pakai siswa nanti ya, di mana asetnya di situ, Pak Irfan. Jangan guru BK saja, keputusan kita. Kolaborasi ya kan Bu? Iya. Itu di awal masuk itu dulu di kelas. Iya, Bu. Jadi buat tesnya dulu. Iya, Sehingga tidak pada merasa yang dirugikan gitu loh. Iya, betul. Nah, kalau kita hanya dengan memaui kemauan sebagian pihak, ya Repot rasanya ya Bu? iya. Gitu loh. Ya, ini saran Bu Mani ya, terutama untuk PKS Siswaan Panitia PPDB nanti. Adakan tes bersama dengan BK juga. Insya Allah Bu, kemajuan ke depannya. Tepuk tangan untuk kita. Tangan untuk kita semua. Ya. Dua, kelola emosi. Inilah macam-macam emosi yang kita rasakan. Ya kan Bapak Ibu? Makanya sebelum masuk ke kelas itu, mari kita tata dulu emosi kita. Kita rasakan dulu emosi apa yang sedang kita rasakan ini. Kita sadari dulu. Terkadang kan kita sendiri nggak sadar. Kita sebenarnya dalam keadaan galau, dalam keadaan marah, tapi kita nggak sadar. Sampai-sampai masuk kelas, tahu-tahu mereka terlambat, pam, melayang ya kan Bu Wanita, nggak contoh ya kan Bu. Ya Bu Wanita baik, nggak mau marah. Nah jadi itulah kira-kira gambaran emosi kita. Sama kita guru juga emosi, siswa juga punya emosi kan, peristiwa itu lagi emosi. Ada sedih, ada marah, ketawa, bahagia, nangis, tersenyum, malu, kecewa dan segala macamnya. Lanjut Pak Budi. Bawahnya dulu Pak Budi, lanjutkan. Ya, ini ada beberapa cara mengelola emosi.
Mungkin Bu Sri bisa baca cara-cara mengelola emosi. Yang pertama, kita gunakan rumus tanya di sini. T-nya. Coba baca Bu Sri. Nampak Bu dari belakang? Tarik nafas dalam-dalam. Ya. Terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin nolak, semakin tersiksa. Iya. Diterima. Sakit menolak semakin tersiksa. Yang kedua, iya. Kemudian baru iya. Dinikmati dengan duduk, diam dan tetap tenang. Yakini bahwa kita lebih hebat dari emosi yang ada. Lanjut ke bawahnya, baru aksi. Ya, semua terkendali, lakukan tindakan yang positif. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua emosinya terkendali. Buktinya nggak ada kok umur kita yang patah-patah ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada umur kita yang kurang, nggak ada. Ya, semua guru kita di sini jago dalam mengelola emosi, ya. Iya, nyaris ya Pak ya, nyaris. Silap ya Pak, silap. Di bawah ada lagi cara mengelola emosi. Nah, ini Pak Tinja yang lebih paham ini bahasa Inggris ya kan. Ini teknik mindfulness namanya, mindfulness. Ya, berkesadaran, sadar kita sedang beremosi. Fokuskan perhatian pada nafas, injakkan kedua kaki ke tanah. Ya, inilah dia kira-kira seperti itu. Fokus pada nafas, ya. Rasakan hembusan nafas, injakkan kaki, fokus pada tujuan, baru kita beraksi. Terkadang kita akan lupa saat emosi beraksi dulu ya kan, baru kita aku kok bilang gitulah tadi sama si Ano, aku kok bilang gitulah sama murid itu, ya. Sehingga ada murid yang melapor ke BK, saya dibilang miskin misalnya, di sini nggak ada. Nah, itulah contoh guru yang kelepasan omong. Mudah-mudahan ini ke depan guru-guru kita tidak seperti itu lagi, ya. Sudah mengetahui dan menguasai teknik mengelola emosi. Tentunya disadari dulu emosi apa yang sedang kita rasakan. Kalau kita sudah sadar, baru kita bisa merasakannya, menikmatinya, baru beraksi, ya kan Bu Asni? Gak perlu lagi pakai rok panjang ya kan? Iya, panjang aja lagi. Boleh curhat sekalian. Inilah dia roda pilihan. Kalau kita emosi kita itu mau kita bawa kemana? Ya, yang mana Pak Tinjak mulai dari apologize Pak? Iya, iya, memaafkan. Kita maafkan orang yang buat kita marah. Terus Pak, buat ya, kita tinggalkan dia. Terus pertemuan keluarga ya kan, masih bisa musyawarah. Lanjut. Terus Pak, suruh berhenti. Ya, terus berhitung sampai 10 katanya ya, dihitung sampai 10 untuk narik nafas, tenangkan diri. Terus go to another game, cari game yang lain ya kan, supaya mengalihkan emosi tadi. Kalau masih budak-budak juga lagi dia. Coba yang terakhir Pak, ya. Iya. Diri Pak. Ya, berbagi atau mengirim ya kan, syaratnya mengirim ya, berikan begitu. Jadi itulah kira-kira pilihannya Pak Firman kalau kita lagi emosi, ya, biar kita tidak menurunkan emosi tadi. Pertama-tama tentunya lebih baik memaafkan dulu. Tapi kalau tak termaafkan, tinggalkan katanya ya kan. Walk away, pergilah dari situ. Tinggalkan orang yang buat marah tadi. Seperti yang Pak Evan lakukan, ya. Dia bertanya sama murid, tapi jawaban murid lebih keras dari dia. Terakhir, udahlah sadar sama murid ini, naik emosi saya. Nah, itu salah satu cara Pak Evan mengendalikan emosinya. Ya kan Pak Evan? Tepuk tangan untuk PKSD siswa kita yang sangat selamat ini. Nah,
kategori nilai yang sudah saya jumlahkan. Dan inilah dia Arif Rahman, cukup. Tommy Pak Budi. Bu Henita penasaran dengan Tommy yang ganteng. Iya, Tommy dia baik, sedang-sedang. Iya, dari hasil angket yang isinya. Di saat itu. Ini sebelum angket ini dilaksanakan, saya memutarkan dulu film tentang video anak-anak dibagikan kertas putih, disuruh pegang kertas itu. Saya bacakan sebuah cerita. Kami putarkan film ya kan Pak Budi. Di film itu menggambarkan tentang orang yang lebih susah dari dia, tentang keadaan yang membuat dia emosi. Jadi kertas itu ada yang mengkoyak, ada yang meremuk, ada yang mendengarkan saja. Dari kertas itu kita tanyakan, kenapa kamu gitukan kertas itu tadi? Ya Bu, saya marah, saya nggak suka. Jadi lama-lama ini sampai di ujung-ujung tombaknya, akhir dari materi tadi. Kita lanjutkan yang ketiga. Nampak? Coba Bapak baca Pak. Bukan resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan interaksi dalam menghadapi kesulitan. Resiliensi sebagai proses adaptasi yang sehat dan selalu gampang. Iya. Ya. Jadi Pak, Bapak Ibu, resiliensi itu karena anak-anak generasi sekarang kan banyak yang rapuh, mudah mengeluh, mudah resah, mudah menyerah. Makanya kita guru bertanggung jawab supaya mereka itu punya daya lenting, tercampak kemanapun, punya masalah apapun dia tetap tegar. Itulah dia resiliensi tadi, biar dia kuat, dia kokoh menghadapi berbagai situasi. Lanjut Pak Budi. Ini dengan kasus-kasus bullying yang terjadi di Indonesia ya. Tahun 2022 226 kasus. Ya. Ada yang bunuh diri karena dibullying. Dan baru-baru ini kan kita tahu juga masalah pacaran ya Bu Mawar, Ibu IPS lebih tahu itu masalah-masalah kasus bullying ini. Sehingga banyak yang bunuh diri gara-gara itu tadi, mudah menyerah, punya masalah langsung putus asa. Seolah-olah dunia ini sudah berakhir, nggak ada jiwanya untuk tumbuh berkembang bangkit itu nggak ada. Jadi inilah tugas kita salah satunya. Lanjut Pak Budi ke bawah. Nah, kita sebagai guru di sini ada dukungan versus pujian. Ternyata dukungan itu jauh lebih baik dari pujian. Ya, karena ternyata dukungan jauh lebih baik dari pujian. Kenapa? Tengok. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi, itu berupa dukungan. Kalau kita salah, kamu hebat. Dia udah bangga sampai di situ kamu hebat. Belum tentu lagi dia berjuang untuk berikutnya. Nah ini lagi, kamu pasti bangga pada dirimu, fokuskan pada dia. Kalau orang dewasa, Bapak Ibu bangga padamu, dia sampai situ saja dia. Lanjut Pak Budi. Udah mulai mengantuk? Iya. Ini juga bentuk-bentuk kalimat dukungan untuk siswa kita. Sana bentuk pujian. Jadi kurangi pujian, tingkatkan dukungan. Itulah kira-kira. Karena pujian membuat siswa berhenti sampai di situ. Kalau dukungan membuat dia makin termotivasi, dirinya jadi subjek. Lanjut Pak Budi. Nah, inilah dia bagaimana supaya kita juga tetap tumbuh daya resiliensinya. Salah satunya ini cara mendidik kita ini. Mungkin di rumah juga terjadi ini, ya. Tegas tidak lembut. Kalau tegas tidak lembut, orang tua subjek, anak objek. Orang tua menang, anak kalah. Entah di rumah mana itu yang terjadi, ya. Orang tuanya subjek, anaknya objek, hasilnya apa? Anak kalah.
Itu mungkin terjadi pada orang tua yang otoriter. Kemudian tegas dan lembut. Orang tua dan anak sama-sama menang. Kalau di sini ya, tegas dan lembut, orang tua dan anak sama-sama menang. Sama-sama subjek keduanya. Kemudian tidak tegas, tidak lembut. Orang tua dan anak yang jadi objek, keduanya sama-sama kalah. Ya, tidak tegas, tidak lembut, keduanya sama-sama kalah. Kalau tidak tegas tapi lembut, orang tua yang kalah, anak menang. Silakan pilihlah Bapak Ibu, kira-kira mana yang cocok untuk di rumah kita ataupun di kelas. Mungkin saat-saat tertentu ya, mungkin. Bagaimana menurut Bu Mani? Iya, saat-saat tertentu. Bu Sekar? Tergantung situasi ya. Mungkin nggak bisa juga kita selamanya tidak tegas, tidak lembut ya kan? Mungkin nggak bisa juga kita tidak lembut atau tidak tegas. Jadi kombinasi lah itu ya Bapak Ibu ya, dalam menghadapi siswa kita yang beragam ini ya. Nah, inilah dia gambarannya kira-kira. Di saat kita tegas, ya, tegas dan tidak lembut, kita yang menang, anak kalah. Mungkin menghadapi siswa-siswa yang memang harus begitu. Ada juga saatnya kita harus tegas dan lembut. Ya. Nah, terakhir dari saya, jurus jaga konsistensi. Saya minta Bapak Ibu duduknya berhadapan berdua-berdua. Duduknya berhadapan berdua. Iya. Ya, menghadapan berdua-berdua. Cari pasangannya masing-masing. Silakan berpasangan. Oh, kata Bu kita sesuai berat badan. Yang berpasangan cewek atau gimana nih? Tahu berpasangan cewek cowok? Pasangan aja. Ya, terserah Pak Firman namanya minatnya. Udah? Ya, ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Ya. Ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Nah, udah ditentukan Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau udah ditentukan, sekarang si A menggenggam tangannya sekuat-kuatnya. Si A, yang si A, Mas A, satu, si A, ya. Nah, satu saja, satu. Oke. Si B bertugas membuka kepalan tadi. Di sini si A berjuang mempertahankan kepalan tangannya. Si B berjuang membuka.
Udah, Pak.